Siapakah umat muslim yang tak kenal surah Yasin? Surat ke-36 dalam Al-Quran ini sering disebut sebagai jantungnya Al-Quran, karena isinya yang begitu mendalam dan keutamaannya yang luar biasa. Tetapi, sudahkah kalian tahu apa sejarah dan cerita ajaib di baliknya? Surah Yasin merupakan tergolong surat Makkiyah, yang berarti ia diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Penurunannya terjadi pada masa awal-awal dakwah, saat Nabi menghadapi banyak penolakan dan tuduhan dari kaum kafir Quraisy. Awal mula surah ini turun langsung membela Nabi Muhammad dari tuduhan kaum kafir. Ada cerita menarik di balik turunnya surah Yasin ayat 1-10. Kala itu, Abu Jahal dan para pembesar Quraisy lainnya merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Namun dengan kuasa Allah, mereka tak bisa melihat keberadaan Nabi saat keluar dari rumah. Ayat-ayat awal surah Yasin ini seolah menjadi tameng bagi Nabi, menegaskan kebenaran risalah yang dibawanya. Salah satu kisah paling menyentuh dalam surah Yasin adalah cerita tentang Habib An-Najjar, yaitu seorang lelaki saleh yang beriman dari ujung kota. Kisah ini termaktub dalam surah Yasin ayat 13-30. Dikisahkan, dahulu Allah mengutus 3 rasul untuk mendakwahi sebuah kota yang warganya menolak keimanan. Para rasul itu ditolak mentah-mentah. Namun Habib An-Najjar yang mendengar kabar ini segera datang dan berseru kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ikutilah para utusan itu." Ia berani membela para utusan meskipun ia tahu ia akan menghadapi bahaya. Namun kaumnya itu tak terima dan dengan kejam membunuh Habib An-Najjar. Ajaibnya, setelah meninggal, ia langsung masuk surga dan berkata, "Alangkah baiknya jika kaumku mengetahui sebab Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan." Kisah ini menunjukkan betapa besar ganjaran bagi mereka yang berani membela kebenaran. Membaca surah Yasin tidak hanya tentang kisah masa lalu, tetapi juga membawa banyak keutamaan bagi yang membacanya. Di antara manfaat membaca surah Yasin yang pertama, yaitu sebagai pengampunan dosa. Dahulu Rasulullah pernah bersabda bahwa siapapun yang membaca surah Yasin karena mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Adapun manfaat yang kedua, yaitu melancarkan hajat. Banyak umat Islam meyakini dan mengalami bahwa membaca surah Yasin dapat mempermudah terkabulnya hajat atau keinginan. Bahkan, ada yang mengamalkannya sebanyak 41 kali dan merasakan keberkahan dalam hidupnya. Adapun manfaat yang ketiga, yaitu mendapat pertolongan dari Allah. Surah Yasin sering dibacakan untuk orang yang sedang sakaratul maut dengan harapan bisa meringankan prosesnya. Bahkan, kisah-kisah nyata tentang kesembuhan dan ketenangan di ujung ajal banyak beredar berkat pembacaan surah Yasin ini. Adapun manfaat yang keempat yaitu mendatangkan ketenangan. Mendengarkan lantunan surah Yasin juga dipercaya dapat menenangkan pikiran dan meningkatkan kualitas tidur. Surah Yasin adalah surah pengingat bagi kita semua. Ia mengajarkan tentang keteguhan iman, konsekuensi dari penolakan, dan besarnya kasih sayang Allah bagi hambanya yang beriman. Dengan memahami makna di baliknya, kita bisa semakin mencintai dan mengamalkan jantung Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, semoga kita semua ditetapkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.